Bukan kelenjar. Biasanya dia. Ada gland. Ada yang bisa tahu apa? Mana tak mau masuk? PR ya. Baca sendiri. Nah, desis prostaglandin itu asalnya dari asam Lemak. ya. Hormon. Ya. Tapi hormon. Nah ini bagaimana sintesis dari prostaglandin dan receptor ini. Sintesisnya itu ada siklooksidinase pathway, ada yang lipooksidinase pathway. Ini materi-materi PA sama biokimia. Sudah masuk biokimia? Nah, ini nanti awalnya itu kan memang asam arakilat itu di mana? Di daerah dalam sel. Ya. Nanti dia oleh fosfolipase alfa aldehyde asid itu nanti dia berubah. Dan kebetulan nanti salah satu bisa bisa menjadi prostaglandin. Nanti ada obat-obat seperti kortikosteroid yang merupakan obat anti radang. Kamu tahu obat kortikosteroid enggak? Apa kamu? Ada yang pernah minum obat dexamethasone atau methylprednisolone? Nah, itu contoh obat steroid. Itu anti radang. Jadi itu ya. Anti radang. Obat anti radang. Udah apa? Ada juga nama obatnya NSAID. Ini obat-obat yang bekerja pada sistem. Kenapa bekerja pada sistem saraf? Karena mekanisme kerjanya itu Beda. organnya itu langsung ke sistem saraf. Misalnya kayak antipiretik. Kalian sadar nggak kalau kalian minum antipiretik, NSAID seperti paracetamol, itu langsung kerjanya di termostat. Dimana termostat kita itu di hipotalamus. Ya. Obat-obat NSAID ini nanti yang paling banyak kalian gunakan. Bahkan banyak yang bilang kan ya, saya tuh nggak mau ke puskesmas, saya mau pulang karena
dia tuh dihambat prostaglandin, nyeri memang hilang pasien, tapi lambungnya bermasalah. Makanya saya belum minum obat nyeri disuruh makan dulu, karena dia akan bisa makan. Ini ada COX 1, COX 2, tapi ya ini COX 3 itu ada memang, tapi biasanya ada di hewan ya. Memang ada memang isoenzim yang punya pada manusia ini COX 1 dan COX 2. Nah ini mekanisme aksi dari enzim umumnya para asam alat hidrogen lepas. Yang pertama dia di sini dibilang fosfolipid. Ya ini kalau gambar ini tahu ya, pasti di gambar yang saya lihat ada di sini oleh fosfolipase A. Dia nanti berusaha dibuatlah melalui jalur oksigenase sama hidroksinase. Tadi asam alat hidrogen ini dia melalui jalur oksigenase ini dia menjadi tetes regulatory redoxin sama melalui jalur siklo-oksigenase tadi yang berusaha dari depresi. Kenapa saya menunjukkan gambar ini? Supaya adik-adik bisa berpikir, oh tadi kan berarti aspirin itu dia sebagai dulu bisa digunakan sebagai antipiretik, tapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena efek sampingnya lebih benar. Dia lebih cenderung sebagai antitrombotik. Nah, mekanisme kerjanya ini, kenapa bisa menjadi antitrombotik? Karena dia ada bisa membuat trombosan. Paham ya? Jadi nanti berikutnya kalau ada baca, oh dia nanti menghambat pembentukan prostaglandin. Oh berarti kalau dia menghambat siklo-oksigenase, dia menghambat pembentukan prostaglandin, prostasiklik, trombosan atau prostat. Ini catatan yang saya ceritakan. Ya awalnya tersimpan di dalam sel, bentuknya fosfolipid, tidak ada stimulus atau trauma, infeksi, inflamasi. Adanya sitokin, adanya sitokin dalam tubuh kita itu menandakan adanya inflamasi. Sehingga terjadi aksi enzim fosfolipase A atau PLA. Dia melepaskan asam Kenapa ada absen terus? Nah, kortikosteroid tadi saya coba dexamethasone, methylprednisolone, prednisone, obat hijau, suka gatal-gatal, minum obat hijau, sembuh, itu kortikosteroid. Sifatnya kita lihat ya, karena dia menghambat langsung ke PLA2, dia langsung menghambat di sini dari atas itu memang menghambat fosfolipase A yang membebaskan asam alat sudah dihambat sama dia. Makanya orang yang minum kortikosteroid
posko di fase A. Saya melihat kayaknya ada wajah yang sudah ngantuk, bahkan ada yang sudah tertidur. Saya percepat sedikit. Ada yang berada di depan, ke samping. Sabar, saya juga pengen. Oke, ini nanti adik-adik baca ya. Nah, ini fungsi-fungsi tadi prostaglandin. Saya bilang itu tidak hanya untuk sebagai mediator inflamasi yang rasanya itu sebenarnya merupakan tanda-tanda ketahanan tubuh kita saat adanya tadi trauma. Karena dia keluarnya itu kan saat ada trauma atau inflamasi. Oke. Ini ada selektif untuk dua obat dia memang bisa menurunkan resiko peptic ulcer, fokus di lambung, karena tadi ya kita bilang bisa mengiritasi lambung lama-kelamaan. Tapi kalau yang selektif untuk COX-2, apa namanya COX-2 itu dia bisa berbahaya untuk jantung. Nah ini thrombosis. Dan ini obat NSAID, yang dibaca ini sudah ada contoh dan sebagainya. Ya bisa digunakan untuk artritis, osteoartritis, dismenol juga ya, kadang-kadang kan kalau yang dismenol mungkin selama ini ada yang minum paracetamol atau metronidazole, itu tidak masalah. Ya kalau banyak janganlah minum obat ini bilang nyeri nanti kandungannya kering, ada pengaruhnya karena yang di biasa tuh itu ada sih jamu-jamu yang kayaknya menguatkan menyembuhkan demam itu isinya Dexa. Dexa tuh dicampur ke jamu itu, sumpah makanya orang yang biasa sering jamu abal-abal gitu bakal kena autoimun. Soalnya keserangan minum jamu tuh, sedangkan namanya Dexa kan, keseringan minum Dexa tuh bakal nyembuhkan autoimun kayak immune phase. Bukan jamu itu tapi Emang ada Dexa ini kan ya, tapi tidak dibilangnya. Ya, cuma kita heran apa ya jamu bisa menyembuhkan, maksudnya kayak tapi yang bisa menyembuhkan kan jamu saset kan, bukan jamu yang asli yang sekali tuang gitu. Ternyata dalam jamu saset ada di Dexa yang membuat jamu yang kayak penghilang nyeri. aku suka Aku minum jamu yang langsung yang kayak belas kencur ya. yang tuang enggak. Jujur aku minum jamu itu, jamu anak sehat. Aduh, aku suka blueberry Aku suka yang coklat. besar aku pokoknya memang kunyit asam udah enak sih Itu enak, beras kencur sih enak. Aku suka jahe. Aku suka jahe juga, suka enak kan? terus minum beras kencur tuh kayak dibilas pakai air Digilat ini. yang kau bilang NSAID kan aku Dilihat obatnya dibaca. Ada yang pernah baca lembaran obat? Kalau di dalam itu ada lembaran obat bagaimana farmakokinetiknya, farmakodinamik. Nah, kalau sebelumnya kalian biasa abaikan itu, mulai sekarang dibaca. Oke. NSAID itu apa deh? Nana anti inflamasi. Obatnya Anti inflamasi. Satunya apa? Nah nanti Apa? saat ada Karena itu apa sih? Bukannya insaf kan pertama. Ada yang menentukan sendiri obat apa yang mau ada di gunakan. Nah, untuk menentukan obat berarti harus baca. Ada argumennya. Kenapa saya tidak mau memberikan ibuprofen untuk anak di bawah 5 tahun? Karena ada literatur yang menunjukkan efek sampingnya, anaknya bisa jadi diare atau bahkan dia bisa terjadi efeknya itu urtikaria. Sisa minum ini aku minum teh hijau buat dia bisa jadi berak-berak Iya enak. Minum obat Pernah tertentu misalnya kayak kapsul si teh hijau pokoknya itu mah buat lebih berat daripada aku diare kemarin. Coba
Iya kan? Minum obat Kita apa? mau disuntik dexamethasone soal kaki tubuh. Obat Nih ya, kalau orang minum obat terus dia alergi, itu jangan dianggap biasa, dia kayak gatal-gatal, dia itu Ya. harus cepat. Kenapa? Karena bisa aja tuh jadi dehidrasi. Kematian. Saluran pernafasan kan bisa kesana nih. Tadi sesak dah. Tadi dah sesak dah dan parah ya kita ya astaga. Obat apa mau minum? Ibuprofen. Ibuprofen. Berarti kamu ingat tuh yang ada di ibuprofen. Ya bu mbaknya yang tahu itu. Vitamin hijau. Disuruh obat apa? Kan untuk netral kan, bisa dikasih steroid. Dah tuh aku jadi dia pada tahu. Dah kasih dari. Kita belajar lagi. Kita kasih dexamethasone. Iya, kasih dexamethasone. Enak. Karena kalau seperti itu, apalagi kalau misalnya apa, kamu menyebabkan alergi juga ya. Makan alergi. Dapat obat dari mana? Dapat obatnya dari mana? Berarti bapak itu Bapaknya tuh udah tahu alergi, makanya jangan. tahu cuman mamanya. Evin dia sendiri pun makan nggak tahu. Itu dari bapaknya. Nggak apa-apa. Nanti berikutnya jawabnya, kalian dapatnya dari mana? Obatnya apa? Nah sekarang setiap minum obat apa tadi pesan saya? Baca ya obat apa? Fungsinya berapa? Masalahnya tuh. Dokter keterangan obat. Iya lah bapaknya nggak tahu ya. Anak aku nggak tahu. Oh ini gitu kita gini. Belum ada yang baca. Nah, setelah Aku baca kok. Iya kan? Aku baca ini Entrostor. Oh. Semenjak itu jadi aku Nggak bisa. Misalnya kayak anak saya, kalau misalnya kita minum obat terus timbul jerawat itu alergi itu bukan? sedangkan setiapun itu di UGD itu umumnya dipakai itu. Makanya harus ditulis. Ditulis, saya tulis di kartu ini. Kasih tanda. Itu yang harus disampaikan dulu. Itu syukur minum obatnya oral. Mau minum obat oral ya? Ya, kalau Minum intravenous kan? anjir. Anak saya tuh pernah kenanya tuh obatnya injeksi. Mati lah. Itu langsung Oh, enggak maksudnya. Kan parah enggak sih? nggak cepat sesak ya, karena anak saya tuh punya atopi juga. Jadi suami saya turun Dia sesak. ada riwayat atopi, riwayat jenuh, udah alergi. Dia udah parah dong sampai Itu sesak. langsung dibius juga ya, kayak Iksan, lulus langsung. Nah, saking kuatnya tadi kortikosteroid sampai sistem imun kita pun bisa ditekan. Enggak ada. Karena lebih obat. Jadi mulai sekarang mulai hati-hati banget. Berarti tadi kayak sebelah. Tapi udah aman. Tapi kayaknya masih bengkak ya. Kamu nanti bawa kendaraan sendiri. Enggak kasih tahu. Dia bang, Hati-hati ya. udah suruh kasih tahu dulu aku. Terus Nah ini ini raya nanti tuh kalian apa baca aja ya. Kita mengenal obatnya, bagaimana mekanisme raya baru di pemberiannya, itu di lari. terus bagaimana Dia tidak mau dia. apa farmakokinetik Kok tak mau? Karena ada yang katakan secepat kabur. ini ya kayak insiden dan kardiovaskular promotor. Dia baru minumnya di sini. Kayaknya antara sih akan sebelum Karena tadi ya kalau saat dia selektif keluar, kita lihat ada terobosan. Berarti dia makan yang pentingnya. dia kayak agak limut juga ya jadi ya ini efek samping penawarnya Memang segala sesuatu itu tidak boleh berhenti. Itu seperti saya dulu. Jadi kan kalau segala sesuatu itu tidak boleh berhenti. Sama saya juga dulu sama kayak adik-adik. Kalau farmakologi itu pasti pemikirannya adalah bisa. Makanya jadi asisten anatomi, masuk lagi anatomi. Ternyata kerja menghargai anatomi. Ini farmakologi itu mudah. enggak di asis ya Dan paling pertama ditanya, jadi harus semangat belajarnya ya. tapi kita enggak ada asis kan dosen Nah, kalau ini juga ada hidrologi sama kalau hidrokloroquine. dibayar biji asli bahu dosen Dia disinyalir bisa untuk digunakan menjadi obat anti inflamasi. Karena inflamasi dalam tubuh kita itu bisa jadi karena
radang dalam tubuh itu bisa karena proses infeksi atau karena non infeksi. Kalau infeksi kan berarti ada mikroorganisme, bisa itu bakteri, virus, jamur, bisa menyebabkan jadi akhirnya radang. Tapi kalau radang sendiri belum tentu jadi infeksi. Kalau kalian kejedot, apa yang terjadi? Kalian merah. Nah itu juga inflamasi. radang, tapi tidak ada infeksi karena trauma. Makanya ada obat-obat tertentu yang sebenarnya dia Cuma tiba-tiba aku tidak ada trauma ya, tiba-tiba sininya nih segini ulat kan, tiba-tiba warna ungu. Aku tidak ada gigit, tidak ada terbentur, tiba-tiba warna ungu. Aku ngepak ke aku suka mamanya, lalu aku kata mamanya ada trauma, ada obat-obat digigit sini. yang beredar Gak tahu adalah online. itu apa masa banget. Bukan aku habis bangun tidur, aku tuh pas mau ke pasar lah, ungu. Pas lagi di pasar kan aku suka ngaca gini kan, ngaca-ngaca terus pas lagi gini kan ungu anjir, itu lebam, iya ungu lebam bulat gitu. Aku mikir bukan bulat tadi. Keluar beredar tuh Jadi ternyata itu adalah hilang sendiri terus seminggu. Kayak memudar gitu, tiba-tiba kenapa obat yang ada di Indonesia itu beda dengan obat itu tidak sakit, kayaknya pas tidur kok tidak nyadar. kenapa? Tapi pas sebelum begitu udah ada, maksudnya belakangnya bahkan ada. Oh iya, iya kan aku udah nyadar kan enggak, emang tak ada jir. Soalnya ibu umumnya dari sini, tapi tak sakit lah ya, itu tidak sakit. Oh, macam tak sih, macam kan menyebabkan kulit itu kan mulut ya Allah. Tapi parah banget masa tiba-tiba kalau makan mulut tiba-tiba muncul besar kan. Jadi apa? Penyakit siapa? Oh udah, sering tapi semua. Gejala khasnya Adikmu pun misterius aja penyakit kalau kayak tadi. terus 2000 tremor yang paling nampak itu tremor karena memang ininya jalannya pelan sama imbalance. Ini penyebab Parkinson ya, idiopatik ada juga yang seperti. Nah saya langsung ke treatment of Parkinson aja. Sabar ya, yang melihat ke satu terus. Ya, tujuan terapi Parkinson itu Parkinson itu karena kan dia kekurangan dopamine ya, atau lambat dari inhibisi dari cholinergic pathway in the brain. Jadi cholinergic itu saraf apa? Parahipotalamus. Makanya tadi kan dia lambat kan ya, makanya dia harus dihambat. Nah ini, karena mungkin masih ingat ada obat-obat yang saya bilang sifatnya prodrug, ya. Prodrug itu berarti dia dalam bentuk inaktif masuk ke tubuh, dia harus di metabolisme dulu baru dia dalam bentuk aktif. Nah, salah satunya itu adalah levodopa. Kadang-kadang obat-obat pada sistem saraf itu dia dibuat bentuk inaktif dulu karena memang untuk memperkecil mulut-mulutnya. Karena tadi teorinya yang bisa masuk ke sistem saraf itu adalah obat yang sangat berguna. Evan ini nama Inggrisnya bisa ya? Ionisasi, derajat ionisasinya juga kecil. Nah ini biasanya. Tidak ada maka. Nah ini nanti ada di acaranya. Ada pertanyaan? Ada spoiler. Ini ada kontrak. Produk tuh yang harus di metabolisme dulu kan, kayak TBL kan. Tugas ya? Tugas, sebutkan obat Sekarang. and steroid yang berada. 18 April lah, anjir. Masih lama dah sih. Tugasnya dikerjakan kelompok. Iya. Kelompok mereka berapa orang? 10. Oh bisa 3 yang ditanya. Iya sih. Yang ada tim Oh doa ya? 18 8 hari lagi. Tahu tim doa? Tahu. Tim doa tuh gimana?